ketika orang itu berada dalam satu ruangan selama bertahun-tahun bersama orang-orang yang merokok, ini yang dibilang lebih berbahaya daripada perokok. Oke, kita sekarang sudah bahas sejarahnya, terus bahayanya, ceritanya gimana kok bisa kecanduan. Sekarang step-step untuk berhenti. Oke. Sebenarnya gampang ya untuk menjelaskan berhenti merokok. Gampang untuk menjelaskan. Ya, menjelaskan. Jadi gini, untuk menjalaninya menjalaninya susah. Jadi berhenti merokok itu pemahamannya ketika orang itu bisa bertahan nggak ngerokok. Jadi misalnya Faiz datang ke tempat saya, Pak, saya mau terapi berhenti merokok. Saya nggak ngerokok. Oke dah, si Fauzi deh katakanlah si siapa nyebutnya namanya Komloh misalnya. Datang ke rumah, misalnya Pak, saya mau terapi berhenti merokok. Saya cuma bilang gini, Anda pulang aja, nggak usah saya terapi. Anda jangan ngerokok 1 bulan. Saya jamin berhenti. Karena otak sudah tidak butuh lagi dengan nikotin. Ketika 1 bulan orang tidak merokok, maka pengaruh nikotin di otak akan hilang. Dan ketika pengaruh nikotin 1 di bulan? otak, ya 3-4 minggu sih. Jadi ketika pengaruh nikotin di otak itu hilang, otomatis dia udah nggak membutuhkan rokok lagi. Oke, berarti saya punya usul nih untuk pemerintah, jajaran kepolisian mungkin untuk menyetop rokok. Nanti rokok di penjara, orang yang merokok ketahuan merokok atau ketahuan beli rokok, maka dipenjara 1 bulan dan dipuasakan dari rokok. Insya Allah cepat sembuh gitu ya. Tapi yang jual rokok mang miso-miso marah-marah. Jadi memang kalau ngomongin masalah rokok ini nggak ada habisnya. Jadi step pertama. Jadi step pertama untuk jadi apa cara dia ini orang sudah terjebak nih. Saya mau keluar dari rokok. Gimana caranya? Bagaimana jawabnya, Bang? Yang dibutuhkan itu adalah niat dan motivasi. Niatnya ada tapi kadang motivasinya kurang, ditambahkan motivasi. Dengan cara apa ya? Bisa baca buku, bisa lebih memahami masalah-masalah rokok gitu ya. Karena saya kasih contoh yang gampang. Ada orang datang ke tempat saya, Pak, saya mau berhenti merokok. Saya tanya motivasinya apa? Ya Pak, rokok itu sekarang mahal Pak, jadi duit saya habis buat beli rokok. Itu motivasi bagus, tapi kurang kuat. Maksudnya untuk kelangsungannya nantinya. Kenapa? Karena saat ini ketika dia duitnya cekak, dia menganggap rokok itu mahal. Nanti ketika suatu saat diberi kekayaan oleh Allah, dia bakal beli lagi. Duitnya banyak, dia nggak kekurangan duit buat beli rokok, dia akan ngerokok lagi, gitu lah. Ya. Tapi saya kasih contoh 2 atau 3 motivasi yang paling sering saya ceritakan ke pasien-pasien saya. Ini luar biasa. Ada Pak Malik namanya dari Cirebon, khusus datang ke rumah saya di Bekasi. Dia dari Cirebon naik mobil sendiri, nyetir sendiri sampai di rumah. Kemudian dia bilang gini, Pak, saya mau berhenti merokok. Saya tanya, Pak Malik, Anda ini datang dari Cirebon khusus jauh-jauh nyetir sendiri mau berhenti merokok, ini motivasinya apa? Katanya gitu kan. Apa dia bilang? Apa? Saya punya anak laki-laki umur 4 tahun sekarang sudah merokok setiap hari, Pak. Allahu Akbar. Dia kaget ketika dia lagi kerja, tiba-tiba ditelepon sama guru TK anaknya. Pak, Anda harus datang ke sekolah sekarang juga. Ada apa, Bu? Tuh pokoknya sini aja. Dia takut anaknya kecelakaan apa-apa. Dia langsung datang ke sekolahnya anak TK, anak masih TK. Datang ke sekolah TK itu, terus katanya gurunya, Pak, saya benar-benar nggak nyangka, Pak. Saya nggak tahu ternyata anak Bapak ini sudah merokok setiap hari. Jeblok no. Nggak percaya dia. Panggil, Adek merokok ya? Iya. Adek tiap hari merokok? Iya. Rokoknya dapat dari mana? Rokok papa. Ya, dia sebagai orang yang normal, saya pikir punya waras gitu ya, dia shock, dia merasa mengajarkan perilaku merokok pada anaknya kan. Dan memberi rokok anaknya setiap hari. Ada satu yang paling sering saya ceritakan juga, namanya Pak Abdurrahman, itu orang Jakarta. Dia berhenti merokok di usia 90 tahun. Berhentinya. Karena saya nggak mau menceritakan sesuatu yang nggak pasti. Saya datang ke rumahnya orang tersebut dan saya ketemu, saya tanya, betul antum berhenti merokok? Betul. Gimana ceritanya kok bisa berhenti merokok? Memang Anda ini usia 90 tahun. Mulai ngerokoknya umur berapa? Kalau ngerokoknya umur 85 ke 90 kan cuma 5 tahun. Yeah. Saya merokok dari usia 20 tahun. 70 tahun Berarti merokok. 70 tahun merokok dia bisa berhenti seperti meludah, cuy, selesai. Teman-teman yang sudah terlanjur merokok,
Jangan pernah bilang saya tidak bisa berhenti merokok. Jadi tadi Pak Abdurrahman 70 tahun merokok dia bisa berhenti seperti meludah. Oke. Artinya lebih mudah gitu kan. Terus saya tanya, ceritanya gimana? Saya tanya, saya pengen tahu. Apa dia bilang? Nah, gitu kalau manggil saya kan. Saya dulunya nggak tahu masalah rokok itu gimana. Saya nggak tahu. Saya seperti orang lapar, ya makan. Pengen Orang haus, yang ngerokok gitu. Minum. Dia pengen ngerokok, ya ngerokok. Gitu aja. Sampai satu hari cucu beliau tuh udah jadi dokter terkenal, dokter ahli penyakit dalam, terus ngasih tahu ke kakeknya, kayak cukup sudah 70 tahun Anda bakar diri dengan rokok, berhentilah merokok. Dijelasin sama si dokter ini, termasuk ketika rokok itu bisa menyebabkan serangan jantung. Nah, begitu memahami bagaimana orang bisa kena serangan jantung terus mati gara-gara serangan jantung, langsung si kakek ini memutuskan untuk berhenti merokok. Karena apa? Dia khawatir kalau sampai dia benar-benar ngerokok terus, sudah dikasih tahu masih ngerokok terus, terjadi betul. Terjadi serangan jantung beneran, dia mati karena serangan jantung, maka dia bilang saya digolongkan orang bunuh diri. Dia meyakini itu. Dia meyakini itu. Karena kan saya sudah dikasih tahu. Kalau orang sudah dikasih tahu merokok bisa menyebabkan serangan jantung, atau gini aja deh, ada kopi di sini. Kopi ini isinya sianida, ada sianidanya. Kalau kamu minum mati. Diminum beneran, mati, bunuh diri kan? Iya. Nah, itu dia meyakini sampai segitu. Kalau sampai saya kena serangan jantung beneran dan mati karena serangan jantung gara-gara rokok, 75 tahun sholat saya nggak diterima sama Allah. Dia meyakini itu ya? Dia meyakini itu. Dan saat itu juga dia memutuskan berhenti dan berhenti. Itu motivasi yang sangat kuat. Itu motivasi yang sangat kuat. Oke, berikutnya tadi ada 3 motivasi. 3. Yang satu lagi itu ada seorang ustadz besar katanya teman saya yang cerita ini di Jogja. Beliau itu merokok selama 37 tahun dan nggak pernah merasa ada masalah dengan rokok itu. Ya mungkin duitnya ada, dia ngerokok basbus sampai satu hari subhanallah ini jalan hidayah. Tiba-tiba dia menyadari bahwa perilaku merokok ini satu-satunya aktivitas yang tidak pernah diawali dengan baca bismillah. Jadi selama 37 tahun dia menyadari. Berarti setelah 37 tahun dia menyadari bahwa perilaku merokok ini satu-satunya aktivitas yang nggak pernah diawali dengan baca bismillah. Jadi nggak ada yang orang merokok bismillah. Saya sudah tanya 300-an orang. 300-an orang. Saya sering tanya gitu ke orang-orang. Pak, kalau ngerokok bismillah nggak? Gitu. Anda pernah nggak sih ngerokok mau baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim? Nggak pernah. Aneh kan? Akhirnya Pak Ustadz tadi dia berpikir, Kenapa saya makan baca bismillah, minum baca bismillah? Kenapa saya ngerokok nggak pernah baca bismillah? Dicari alasannya, sebabnya, dicari nggak ketemu. Akhirnya dia punya kesimpulan. Dia bilang, ini min amalis syaiton. Apapun aktivitas yang tidak diawali dengan baca bismillah, misalnya gini, orang minum khamr. Nggak ada minum khamr baca bismillah. Ada. Walaupun dia muslim. Justru malah kalau dia ngomong bismillah sambil berlagak menghina, dia bisa batal Islamnya. Atau gini aja, kalau ada teman kita yang misalnya dia muslim, saya tahu dia muslim, dia misalnya suka minum. Nah, kita beliin minum birnya, kita beliin, tapi lu minumnya harus baca bismillah, nggak bakal bisa. Nggak mau ya, nggak sampai hatinya ya. Nggak sampai hatinya. Ya, nah sekarang dipikir sama si Kiai ini, kok kalau saya itu jadi kan meyakini itu amal setan kan. Jadi kalau sampai saya melakukan sesuatu yang tidak diawali dengan baca bismillah, berarti perilaku setan. Akhirnya tinggalkan. Oh, ini 3 motivasi yang kuat. Jadi yang pertama punya niat yang kuat dan punya motivasi yang kuat. Jadi kalau motivasinya kurang kuat, tinggal ditambahkan motivasi. Oke, berikutnya stepnya. Nah, stepnya kalau dengan motivasi yang kuat itu, kalau orang yang benar-benar banyak orang berhenti merokok tanpa terapi itu banyak. Tapi harus disertai dengan niat dan motivasi yang kuat. Umumnya mereka udah sakit duluan. Jadi berhenti merokoknya itu karena sakit. Udah telat ya. Tapi belum telat. Ya belum telat, tapi yang penting berhenti, jangan sampai mati gitu, jangan sampai mati masih ngisep gitu. Kan racunnya masih ada di tubuhnya kalau gitu. Oke. Nah, jadi yang paling banyak justru dia sakit dulu, baru dia datang ke tempat saya minta diterapi. Nah, setelah dijelaskan, motivasinya timbul. Dengan pengaruh sakitnya itu, dengan pengaruh motivasi yang kuat, dia bisa berhenti. Tapi kan nunggu sakit, kan nggak cerdas namanya. Yang cerdas ya dia harus berhenti dulu. Mudah-mudahan
teman-teman yang mendengarkan ini dan masih beraktivitas merokok, ya, segera Sadar berhenti, segera sadar, segera bangun motivasi di diri Anda untuk bisa berhenti merokok sebelum Anda menjadi korban berikutnya. Jadi korban sudah banyak ya. Tadi Pak Fuad cerita bintang iklan rokok. Ini kan bicara tentang korban-korban gitu ya, korban rokok. Jadi gimana ceritanya ini? Di Amerika itu ada orang namanya Alan Landers. Alan Landers. ALAN Landers LANDERS. Landers. Alan Landers. Itu dulunya artis terkenal di Amerika, bintang film terkenal. Nah, saking terkenalnya, waktu pabrik rokok di sana rokok Winston, mereknya Winston. Lagi jaya-jayanya. Lagi cari bintang iklan, terpilihlah ini Alan Landers ini. Maka sebutannya dia Winston Man. Oke, Winston Man. Ya, Winston Man. Wah, dia gambarnya dia selalu pakai taksido, megang bungkus rokok gitu ya. Ada foto-fotonya banyak. Kalau Anda buka di Google dengan Winston Man atau Alan Landers, pasti ketemu ya. Keluar. Mungkin nanti editor bisa tambahkan di sini ya, Alan Landers. Terus Alan Landers ini dia karena dia bintang iklan rokok ya dia ngerokok juga kan, sampai kena kanker paru. Si Alan Landers ini pada akhirnya kena kanker paru. Dia kena kanker paru, akhirnya dia tobat, sudah nggak mau jadi model iklan rokok lagi. Dan dia nggak ngerokok karena sudah kena kanker kan. Okay. Akhirnya difasilitasi oleh WHO, dia dikeliling dunia untuk kampanye hidup sehat tanpa rokok. Termasuk datang ke Jakarta tahun 2004, dan saya sangat bersyukur saya hadir di kuliahnya dia di FKM UI waktu itu. Dia buka itu kaosnya tuh. Dia buka kaosnya telanjang dada gitu, di belakangnya tuh di bagian punggungnya itu ditunjukin ke hadirin bahwa di punggungnya itu ada kelihatan garis panjang memanjang ke bawah gitu. Itu dia bilang, itu waktu saya dioperasi paru-paru saya, tulang rusuk saya itu digergaji supaya bisa dioperasi paru-parunya. Akhirnya dioperasi itu dibuang, bagian dari paru-parunya itu dibuang. Udah, dia hidup, ya dia kemana-mana gitu kan. Terus itu timbul lagi kankernya. Timbul lagi dioperasi lagi, timbul lagi dioperasi lagi. Sampai waktu meninggal tahun 2009, paru-parunya tinggal 1/4. Ya tapi kalau orang sudah tinggal kayak gitu ya artinya kondisi parunya udah nggak sehat ya. Artinya dia nggak bisa hidup. Idealnya parunya utuh, ini parunya tinggal 1/4. Dia pasokan oksigen nggak akan. Dia pasti dengan alat bantu ya. Dia bernapasnya bukan dengan paru-paru yang tinggal 1/4 itu. Ya. Jadi orang yang mengajak untuk ngerokok dia jadi korban juga. Pak Fuad, ada cerita entah bener entah enggak. Katanya pabrik-pabrik rokok itu banyak dari ownernya atau orang-orang yang kerja situ malah nggak ngerokok. Jadi inget cerita itu ya Allah. Yeah. Namanya David Gurlitz. Ya. David Gurlitz ini peranakan Jerman yang ngetop juga di Amerika. Artis juga. Ya. Dia jadi model iklan rokok juga. Rokoknya kayak Winston Man itu ya? Ya kayak gitu. Judul nama merek rokoknya RG Renault. Ya. Satu hari dia datang ke kantornya pabrik rokok, ya mungkin untuk tekan kontrak atau mungkin untuk apa, dia main ke headquarternya itu, dia masuk ke situ, dia heran, kok nggak ngelihat ada orang rokok di sini. Ya misalnya Faiz kerja di pabrik merek air mineral gitu ya, pasti minimal di atas meja karyawan tuh kan ada air mineral merek itu gitu loh. Ini kok nggak ada orang rokok, nggak ada orang megang rokok, nggak ada asbak, nggak ada asap rokok gitu kan. Dia kaget, terus ditanya, kenapa kok nggak pada ngerokok di sini? Katanya orang yang eksekutif di situ, we don't smoke that shit. We just reserve the right to sell it to the young, the poor, the black, and the stupid. Bisa diterjemahin. Ada. Akhirnya kaget juga dia kan. Wah, kalau saya digituin, saya langsung berhenti ngerokok. Ya dong, dibilang bodoh. Kita nggak smoke this shit. Ini kan omong kotor banget itu ya. Iya, itu kasar banget itu. Ada di buku saya ada kok. Kita tidak merokok barang yang hina, barang yang kotor itu. Kotoran ini ya. Iya, kita punya hak untuk menjualnya kepada anak-anak muda hitam, bodoh dan miskin. Oh. Kan? Berarti
perilaku merokok itu artis tadi. Artis apa namanya? David Goerlitz. Dia itu tertampar betul bahwa dia menjadi media untuk menjangkau orang-orang bodoh, orang miskin. Jadi ketika kalau orang yang masih punya nalar, saya kira kalau misalnya saya nih ya, saya merokok misalnya, saya dibilang gitu, ya saya berhentilah. Saya nggak mau dong dibilang orang bodoh. Ya kan? Anyway, masih banyak. Saya kehabisan kata-kata ini. Oke, Fuad. Ya. Kita beralih ke vape. Vape ini kan perilakunya mirip merokok. Ya. Dia tiup, dia buang, dia tiup, dia buang. Cuman sebelum masuk ke vape, ya. Sebenarnya saya pengen bahas panjang masalah vape. Okay. Tapi teringat nih barusan terlintas tentang perokok pasif. Oke, ini saya rasa harus saya kupas, harus saya tanyakan. Yeah. Perokok pasif itu kena bahayanya juga. Yeah. Meskipun dia tidak kena kecanduannya karena mungkin nikotinnya nggak ikut keluar ya. Yeah. Tapi yang keluar itu the shitnya itu ya, yang keluar masuk ke orang-orang lain dan lain sebagainya. Nah, seberapa bahaya perokok pasif itu? Yeah. Jadi dan apa media-media? Ya, kalau ada, saya juga pernah baca third party smoker atau apa? Oh, second hand smoke. Second hand smoke. Ada third hand smoke, ada second hand smoke. Gini. Jadi kita jelasin dulu perokok pasif dan perokok aktif. Perokok aktif itu orang yang melakukan aktivitas merokok. Jadi siapa saja yang merokok atau melakukan aktivitas merokok kita nyebutnya perokok aktif. Oke? Perokok pasif, orang yang tidak merokok tapi dia menghisap asap rokok orang lain. Jadi misalnya ada orang rokok di ruangan ini, ada orang rokok misalnya. Maka kita ini jadi perokok pasif. Kita nggak ngerokok, tapi asap rokok orang itu akan masuk ke dalam paru-paru kita. Karena kita kan bernapas. Kita bernapas kan memasukkan udara. Seberapa bahaya? Nanti dulu. Kita bernapas ini kan memasukkan udara kan? Okay. Karena kita bernapasnya. Sekarang kita bernapas. Masukkan udara. Lah kalau udara di sini pekat, isinya asap rokok, ya berarti asap rokok itu masuk ke paru-paru kita. Okay. Nah, kalau masalah bahayanya, ada yang orang bilang gini, katanya perokok pasif lebih bahaya daripada perokok aktif. Okay. Itu tidak serta-merta begitu. Jadi yang dimaksud orang perokok pasif lebih bahaya daripada perokok aktif itu ketika orang tersebut berada di dalam ruangan bersama perokok aktif selama waktu yang lama. Misalnya orang itu kerja di satu kantor yang di situ teman-temannya tuh banyak yang rokok misalnya. Kayak pernah kasus kepala BPDB apa? Bencana-bencana itu. Ya, Badan Penanggulangan Bencana itu. Pak siapa tuh lupa saya. Ya. Nah, itu juga dia perokok pasif kan. Nah, dia bilang saya sakit batuk-batuk ketika dicek Bapak ini perokok. Bukan, saya nggak perokok. Ternyata udah ada kanker dengan stadium yang sangat parah. Betul. Dia bilang saya nggak ngerokok, tapi teman-teman saya sekantor yang ngerokok. Jadi menurut saya ini kejahatan yang luar biasa. Betul. Nah, ini ketika orang itu berada dalam satu ruangan selama bertahun-tahun bersama orang-orang yang ngerokok, ini yang dibilang lebih berbahaya daripada perokok aktif. Berarti yang menghisap sebentar sesaat dia juga bahaya, tapi tidak lebih bahaya daripada yang merokok. Betul. Tetap berbahaya. Bahaya. Tapi kan gini, ketika menghisapnya sesaat, terus bentar aja, itu kan tubuh kita menetralisir lagi. Tubuh kita kan punya mekanisme itu. Mekanisme detox, membersihkan, gitu kan. Okay. Tapi kalau orang itu berada di ruangan itu bertahun-tahun, belum sempat didetox, udah masuk lagi. Seperti orang yang rokok, orang rokok gitu. Jadi itu mekanismenya ada. Nah, jadi ketika orang itu merokok, bahayanya perokok pasif itu adalah ketika dia tuh berada di satu ruangan yang tertutup banyak orang rokok selama bertahun. Misalnya contoh ibu rumah tangga yang suaminya ngerokok dalam rumah, itu potensi bahayanya Pak. Dan banyak sekali ibu-ibu yang meninggal karena suaminya ngerokok itu. Perokok pasif ya. Kayak cerita siapa yang kerja di warung. Oh iya, Ibu Ike itu dia nggak ngerokok, tapi dibolongin kan sininya. Sini sampai dibolongin ya? Dia memang kena. Dia nggak ngerokok, dia dibolongin. Iya, dia kena kanker itu, pita suara itu. Jadi Ibu atas Ike perbuatan itu, karena dia kerja di restoran yang waktu itu ya membolehkan orang merokok gitu. Tapi dia nggak ngerokok. Jadi
dia jadi korban kejahatan orang lain. Kalau menurut saya ini jahat banget ini ya. Ya tapi kan karena yang lebih jahat lagi yang membiarkan orang rokok di situ kan. Oke. Ya dong. Betul. Ya kenapa boleh orang rokok di situ? Saya dulu gini, kalau naik bis, dulu kan waktu di pesantren sering naik bis, ada orang rokok, saya ingetin saya dimarahin karena masih anak-anak kan. Apa urusanmu? Jadi saya mandang dasar orang rokok ini egois banget ya, enggak memperhatiin orang lain. Tapi kalau sekarang ada orang rokok bilang ngapain? Saya bisa karena udah. Disinilah diperlukan hadirnya negara. Oke. Memberi perlindungan kepada. Betul. Sekarang misalnya nih, kita ada di satu kota yang jelas-jelas kota itu punya aturan masalah rokok yang ketat. Misalnya KTR, kawasan tanpa rokoknya ketat, diimplementasikan secara maksimal. Termasuk di angkot kan nggak boleh ngerokok. Yeah. Salah satu KTR kan angkot ya. Ini supirnya malah ngerokok. Nanti dulu. Pokoknya kalau mau dilakukan secara ketat ya nggak boleh dong supir yang ngerokok. Okay. Apalagi lagi nyetir gitu kan, sama ada orang-orang yang naik angkotnya kan. Nah, misalnya kota itu penanggulangan rokoknya bagus, kemudian penerapan KTR-nya bagus, tiba-tiba kita naik angkot ada yang rokok. Kita negur dengan leluasa. Kita negur baik-baik, dia nggak mau buang itu rokok. Lewatin depan kantor polisi, turun, serahin ke polisi, diproses. Karena ada undang-undangnya, ada aturannya. Saya juga paling sebel dan sampai sekarang kalau saya lihat, insya Allah sebisa mungkin saya cegah, saya pribadi ya. Jadi kadang-kadang ya istri sampai sebel. Saya kadang lihat naik motor, lihat tangannya orang kok ada ada rokoknya, itu saya langsung pepet itu ya, Mas, rokoknya Mas, bahaya, ngapain urusan lu? Urusan mata yang kena mata saya, karena saya baca banyak sekali itu korban ketika dia pegang kendali motor, dia ada rokoknya di sini, asapnya bukan asapnya, bara peletiknya itu ya masuk. Jadi saya pandang kenapa sih banyak dari teman-teman perokok itu sangat egois, nggak nalar gitu ya, nggak perhatikan orang lain. Oke, kita sudah 1 jam Bang Fuad. Oh ya, kita mau ngobrol masalah vape dulu sebagai closing. Closing vape ini ya bukan closing, maksudnya sebagai segmen terakhir lah. Vape ini dipandang sebagai solusi buat perokok yang ingin berhenti merokok. Bukan ingin berhenti, ingin lari dari bahaya merokok tapi nggak pengen berhenti merokok begitu. Oke, saya jelaskan dulu kenapa ada vape. Ya, dulu kan nggak ada. 10 tahun yang lalu kan nggak ada vape itu, ya kan? Kenapa ada vape? Karena industri rokok di hampir seluruh dunia sudah mulai menurun. Jadi industri rokok itu dipandang sebagai sunset industry. Apa itu sunset industry? Industri yang pasti akan punah. Ya. Di negara-negara Eropa, Amerika, Australia semua sudah mulai menurun. Jadi jumlah perokoknya berkurang, konsumsi rokok turun drastis, kemudian harga saham industri rokok rontok, ya. Itu semua satu keniscayaan. Ya, karena seiring dengan tingkat kesadaran masyarakat terhadap bahaya merokok yang semakin tinggi, otomatis kan berkurang. Nah, semakin berkurang ini rokok ini, maka industri rokok perlu punya alternatif. Nah, dia diciptakan vape itu. Karena vape itu dia tidak menggunakan tar, karena dia nikotin. Murni nikotin. Kalau rokok tadi kan nikotin dan tar. Nah, kalau vape ini yang diambil nikotinnya saja. Hanya nikotin saja. Ya. Nikotinnya kemudian dicampur dengan macam-macam bahan kimia lain yang kemudian dimasukkan ke dalam tabung. Tabung itu nanti akan dipanaskan dengan baterai yang kuat. Nah, dari hasil pemanasan itu akan keluar uap. Jadi bentuknya cairan, kemudian dipanaskan sehingga menguap. Nah, uapnya itulah yang dihisap oleh para pengevape itu tadi. Ya, jadi dia menghisap nikotin tanpa tar, tapi tetap aja bahaya. Ya, karena nikotin itu sendiri kan racun. Ya, tapi yang lebih berbahaya di sini adalah campurannya tadi ya. Campuran karena kalau nikotin itu sendiri kan nggak bisa diuapkan, maka dicampur oleh bahan kimia. Bahan-bahan yang lain seperti diterglikol, propilen glikol, dan gliserin dan sebagainya. Itulah makanya baunya harum gitu kan. Itu semua kan. Tapi tujuannya apa? Ya cuma dapat nikotinnya aja. Tetap aja dia dapat nikotin.
dan juga tetap dapat bahaya racun-racun yang masuk ke tubuhnya. Betul. Apa ada kisah-kisah Banyak. Ini misalnya akhir-akhir gini, ini. apa kisah misalnya orang nge-vape sakit. Bukan cuma sakit. Berapa kali saya punya banyak foto-fotonya orang yang minum nge-vape di Amerika. Tiba-tiba vape-nya meledak di mulut. Itu kan accident ya istilahnya. Ya. Bukan itu. Iya. Kalau mungkin salah lo beli vape murahan. Itu meledak, salah lo beli yang bagus dong ya kan. Harga vape macam-macam. Benar, bukan accident tapi side effect. Oh iya. Ya, sekarang gini, vape Efek samping. Vape itu kan baru ya. Jadi kita belum tahu nih. Kalau dibilang aman, kita nggak bisa bilang aman ya. Karena terbukti di beberapa negara sudah dilarang vape itu. Kan mereka nggak bisa asal ngelarang kan? Oke. Nggak, maksud saya apa ada kasus-kasus yang divonis ini sebabnya vape? Udah, kita cari aja di Google dengan kata-kata gara-gara vape gitu. Banyak. Gara-gara. Ada anak perempuan yang akhirnya dia harus untuk bernapas harus dibantu dengan alat mesin pernapasan. Berarti dia harus di rumah sakit terus? Iya. Gara-gara vape? Ya. Masih muda? Ada. Saya yang ngeliat di Google bisa lihat kok. Oke. Sekarang perokok pasif dari vape. Ya. Karena kan tadi kalau dibilang dia penguapan bukan hasil pembakaran, berarti kan nggak ada karbon monoksidanya. Berarti dia nggak bahaya dong ketika dihisap oleh perokok pasif, artinya lebih ramah. Ya, lebih ramah ya, betul. Karena kan dia uap ya. Dia uap air. Uap air tapi bukan air biasa tapi cairan kimia. Tapi bahaya juga ya kalau terhisap dalam jumlah yang. Iya. Jadi artinya kalau asap rokok itu kan dia nikotin dan tarnya ada di dalam situ dan pekat sekali kan kalau rokok, dan dia asap bukan uap. Jadi bedanya vape sama rokok biasa. Kalau rokok biasa itu dibakar yang keluar asap, keluar karbon monoksida itu. Dan karbon monoksidanya sangat berbahaya bagi perokok. Betul. Perokok tapi kalau maupun pasifnya. Betul. Kalau vape itu karena dia uap, maka dia ya kalau dibilang lebih aman daripada rokok biasa, saya masih bisa terima gitu. Lebih aman tapi tidak berarti aman. Lebih aman tuh paling enggak lebih. Ya sedikit lebih Oke. Jadi artinya udahlah. Yang terakhir Shisha, rokok Arab dong. Ya, mungkin pemirsa juga tahu ya shisha ya. Kalau belum tahu silakan cek Google shisha. 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 Sekarang mulai banyak shisha cafe. Kita lihat anak-anak perempuan, anak laki-laki, muda-mudi ya sambil ngobrol, sambil ngopi, sambil menyedot shisha. Shisha ini sebetulnya ya ini banyak orang yang merasa bahwa shisha itu isinya buah-buahan. Karena emang baunya bau buah-buahan. Betul. Dia orang taunya itu buah-buahan. Bukan Pak, shisha itu bukan rokok Pak, itu buah-buahan. Bohong. Karena saya punya gambar bungkus shisha itu tertulis di situ. Gambar bungkus yang dapat di Google atau joraknya? Apa foto sendiri? Saya pergi ke toko shisha itu saya foto. Saya foto ada. Itu tertulis di situ bahwa komponen pertama di situ tertulis tembakau. Jadi sama aja ya. Ya, tembakau, kemudian gliserin, molasses dan yang lain-lain. Oke. Dan terakhir ditulis natural flavor. Jadi dikasih perasa alami. Perasa alami. Nah, saya punya gambarnya, ada rasa stroberi, rasa apel, rasa semangka. Jadi perasa aja ya. Perasa bukan semangka. Perasa itu dicampur bareng sama tembakau dan bahan-bahan lain, kemudian dibakar. Pakai areng itu kan sisa itu. Saya sendiri cuma lihat ya, belum pernah. Jadi ketika tembakau tadi dicampur dengan molasses tapi dicampur dengan perasa, misalnya rasa stroberi, ya pasti rasanya stroberi karena tapi tidak ada buah stroberinya gitu lah. Nah, jadi itu semua perasa. Mau rasa apa saja ada. Ya, saya punya gambar-gambarnya. Nah, jadi tembakau, isinya tembakau. Kalau dia tembakau ya sama aja, lebih parah karena kan pembakaran daripada shisha itu lebih besar daripada rokok. Karena dia areng besar. Nah, kalau rokok kan baranya cuma segini tuh. Tapi kalau di ujungnya aja itu. Iya, di ujungnya rokok itu kan. Tapi kalau pembakaran shisha itu kan arengnya banyak itu.
Jadi kalau karbon monoksida yang dihasilkan lebih besar dan yang masuk karena pakai pipa besar itu kan. Ya, jadi lebih besar. Jadi produksi karbon monoksidanya lebih besar dan itu bahaya. Oke, teman-teman, saya harus stop. Bang Fuad, teman-teman, saya minta maaf, saya harus stop. Jadi baik rokok, vape maupun sisa, paling baik adalah kita makan air kelapa muda aja. Oke, Bang Fuad, closing statement. Oke, ya. Jadi intinya panjang lebar nih ngomong nih, ya intinya buat Anda yang tidak pernah merokok, jangan merasa penasaran kayak apa sih rasanya rokok itu. Don't try it. Percaya sama saya. Kalau Anda coba kecanduan, nggak bisa berhenti. Semua orang di dunia ngerokok karena kecanduan karena awalnya mencoba. Rokok berat itu kalau nggak pernah mencoba ya nggak akan pernah kecanduan. Ya, untuk yang tidak merokok nggak usah. Nah, untuk yang merokok, mudah-mudahan omongan obrolan kita ini bisa memotivasi, ya. Karena berhenti merokok tadi bilang kan perlu niat dan motivasi. Nah, niat itu kalau hampir semua perokok punya. Kalau ditanya orang rokok itu pengen berhenti, dia bilang pengen. Tapi motivasinya yang kurang biasanya. Nah, mudah-mudahan obrolan kita ini bisa menambah motivasi. Dan kalau udah motivasinya kuat, niatnya kuat, udah tinggalin aja biasa, nggak terlalu sulit gitu. Oke. Yang terjadi adalah orang-orang ini nggak paham. Dan untuk Anda yang masih belum mampu berhenti merokok, ingat, jangan paksa anak istri Anda untuk menghirup asap rokok Anda. Kasihan mereka. Mereka makhluk juga, ya. Dan kalau sampai terjadi sesuatu pada mereka, itu karena sebab Anda. Ya, jadi sekali lagi kalau Anda di dalam rumah, jangan pernah merokok di dalam rumah, ya. Kalau Anda mau ngerokok, pergilah ke kebun di belakang sana supaya Anda ngerokok sendiri. Jadi anak istri tidak kena asap rokok, ya. Menghindarkan diri dari tanggung jawab akhirat yang pastinya sangat berat, ya. Bagaimana kalau anak Anda kena kanker atau istri Anda kena kanker? Berarti Anda penyebabnya. Oke. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Luar biasa. Teman-teman, kita sudah dengan closing statement. Pesannya sudah tersampaikan. Ya, tanggung jawab Bang Fuad sudah selesai untuk mengingatkan. Hanya saja buat teman-teman yang ingin terapi, silahkan menghubungi teman-teman yang sudah merokok tentunya. Yang ingin berhenti merokok, sudah niat, motivasi masih kesulitan, nah, jangan tanggung-tanggung. Hubungi nomor ini nih. Ya, di bawah sini. Oke. Dan juga buat teman-teman yang ingin membaca tentang buku-buku membaca tentang kisah-kisah tentang motivasi-motivasi, tentang contoh-contoh motivasi banyak sekali dan lain sebagainya. Bang Fuad ini menulis status banyak sekali di Facebook dan nggak usah kalian repot, silakan beli bukunya. Ya. Nanti pengen beli bukunya pun hubungi Bang Fuad langsung. Karena Kalam Hakiki belum jualan apa-apa. Oke. Sampai jumpa di sesi-sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat tanpa rokok. Allahu Akbar.